Membahas fenomena kriminal yang dilakukan siswa di SMAN 72 Jakarta dengan aksi ledakannya, kita sudah bersama dengan Guru Besar UPI, Cecep Darmawan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Baik, Kang Ibrahim, saya panggil Kang baik. Ibrahim. Pak Cecep, ini ada rasa kesendirian, kemudian juga nampaknya ada Ya, psikologis sakit yang begitu lama yang dirasakan. ya, Mengapa bisa sampai sedahsyat ini dampaknya, Pak Cecep? ya. Biasanya kondisi seperti ini kan karena luka yang terlalu mendalam gitu ya, dan merasa tadi betul merasa sendiri gitu, tidak ada tempat curhat lah gitu ya. Luka batin, dia mengisolasi diri, menarik diri biasanya gitu. Nggak bisa diungkapkan kepada siapapun, akhirnya terjadilah kasus seperti ini ya. Jadi traumanya itu trauma mendalam, jadi bukan semacam stres biasa ya. Nah, mungkin saja ini banyak faktor ya penyebabnya, bisa karena bullying, bisa karena pengasuhan orang tua yang kurang intens, misalnya ya kondisi sekolah atau lingkungan sekolah yang kurang mendukung, banyak hal ya. Kan kita belum tahu penyebab utamanya, masih diteliti ya oleh pihak aparat gitu. Tapi yang jelas ini kan ada apa ya, ada ketidakmampuan mengelola atau mengatasi masalah pribadinya Mm-mm. gitu ya. Kemudian dia ungkapkan dengan kasus seperti di SMA ini gitu. Mm-mm. Nah, betul tadi di pengantar bahwa ini sebuah alarm ya. Ini Mm-mm. sebuah keprihatinan kita semua, perhatian kita semua ya, bahwa Mm-mm. sekolah yang mestinya menjadi tempat aman, ramah anak itu ternyata ini menjadi tempat yang ya walaupun ini Mm-mm. kasus ya, tetapi ini kan menandakan bahwa ada sesuatu yang harus kita benahi di lingkup sekolah kita ini ya. Jadi yang harusnya sekolah itu kan menjauhkan Jadi diri dari ada peran sekolah yang dinilai masih kurang dalam hal ini. Kalau misalkan tadi ada siswa yang merasa resah, tapi sekolah ya. perannya kurang optimal, dampaknya seperti ini, Pak Cecep. Ya, memang tidak semata-mata sekolah ya, karena kan seperti kita ketahui anak itu hidup dalam tiga lingkungan atau tripusat pendidikan ya, tentu sekolah misalnya dan rumah gitu sebagai pendidikan informal dan non formalnya di masyarakat ya, termasuk teman sebaya. Hmm. Ya, ya walaupun memang sekolah itu mestinya menjadi tempat yang aman, nyaman gitu ya, dan tumbuh berkembangnya kreativitas anak, Hmm. tetapi kalau tidak diwaspadai gitu, bisa jadi perundungan dan lain-lain itu terjadi juga di sekolah Hmm. ya. Dan Tapi bisa sekarang dideteksi nggak, Pak Cecep, kalau misalkan tadi ada tampak dari secara fisik atau perubahan sikap, sebetulnya itu bisa dideteksi tidak sih? Yang tentu bisa diantisipasi baik oleh ya, lingkungan atau juga oleh sekolah. ya, kan ada peran guru BP ya di tiap sekolah itu ya. Nah, semestinya begitu melihat ada hal yang mencurigakan, misalnya biasanya orangnya mengucilkan diri atau ada perilaku-perilaku yang tanda kutip gitu ya, tidak normal daripada biasanya gitu. Harusnya cepat ditangani untuk dikaji apakah ada persoalan-persoalan menyangkut soal mental ya. Nah, saya sih menyarankan ya di sekolah itu bagaimana ya peran guru BP itu ditingkatkan. Karena Hmm. banyak juga yang sekarang tidak, belum ada guru BP-nya tuh ya. Jadi kalau ada persoalan ini baru gitu ingat ya soal guru BP. Yang kedua soal kapasitas kemampuan gurunya juga diberikan ya, kemampuan untuk menambah kapasitasnya, potensinya gitu. Dan yang ketiga juga pemerintah nampaknya ya harus melihat bagaimana kesehatan mental. Saya Hmm. setuju dengan Pak Presiden tadi ya. Jadi bukan hanya kesehatan fisik dengan MBG, tapi kesehatan mental juga harus sudah mulai ya, dengan kondisi media sosial seperti ini, lingkungan yang seperti ini, ya kesehatan mental banyak terpapar menurut saya ya. Kalau tidak diantisipasi di sekolah, di rumah, ya Iya. teman sebaya, Ini kalau bisa tadi jadi. bicara Pak Cecep bicara soal peran konseling di sekolah atau guru BP di sekolah. Biasanya kan kalau siswa yang datang sendiri agak enggan nih Pak Cecep. Jadi Ya, bagaimana ya. peran aktif dari bagian konseling di sekolah untuk bisa memitigasi ini siswa-siswanya nih ada potensi seperti apa gitu. Ya kan bisa dilakukan dua program ya. Program yang secara apa berkala atau terjadwal ya dilakukan penyuluhan khusus dan lain-lain itu. Yang kedua juga mendeteksi tetap ya, yang tetap harus ada pendeteksian dini ya terhadap anak-anak atau remaja yang terindikasi tanda kutip gitu ada perilaku-perilaku yang mencurigakan, ini ada ke apa mengenai
persoalan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya kira lebih bisa diantisipasi lebih baik ya. Hmm, Jadi ada kanal ya, ada kanal-kanal yang bisa baik. disalurkan, termasuk juga guru BP dan juga sebetulnya bukan hanya peran guru BP ya, wali kelas, guru-guru bidang Hmm, studi juga harus bisa melihat gejala-gejala misalnya anak-anak yang tadi ya, yang lain hmm. daripada yang lain gitu, Oke. sehingga ini bisa dilaporkan kepada guru BP gitu. Pak Cecep, ini kan tadi disampaikan oleh polisi, pelaku juga atau anak yang berkonflik dengan hukum ini terpapar kekerasan di media sosial nih, konten-konten berbau kekerasan. Mm. Kemudian ini juga menjadi seolah-olah pola baru kekerasan remaja. Peran pemerintah bagaimana agar ini tidak kembali terulang, tidak terjadi di sekolah? Ya, kita mengenal apa istilah juvenile delinquencies ya, kenakalan remaja gitu. Dan ini harus bisa diantisipasi misalnya dari sisi preventif seperti apa. Apalagi dengan media sosial yang begitu masif, begitu masuk pada jiwa anak-anak kita, maka upaya yang harus diantisipasi adalah bagaimana melakukan upaya literasi media kepada mereka ya. Dalam berbagai hal gitu. Bisa dia masuk pada rumpun kurikuler ya, misalnya di intrakurikuler ya, dia bukan sebagai mata pelajaran tetapi dia bagian dari upaya seluruh guru itu mengingatkan bagaimana bijak menggunakan media sosial. Media sosial itu kan bisa menjadi bahan pembelajaran, tetapi juga kalau disalahgunakan kan bisa seperti yang tadi seperti itu. Jadi ini harus intent bagaimana melakukan literasi media di persekolahan, di masyarakat, ya di rumah gitu. Pengawasan orang tua juga harus Kalau ditingkatkan. dari sisi regulasinya bagaimana dalam bermedia sosial menurut Anda? Saya kira kementerian kita ya yang menangani soal ini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan ya, termasuk misalnya konten-konten tertentu bisa diakses oleh usia tertentu ya. Nah, tetapi memang ini harus dikaji ulang kaitan dengan pemerintah bagaimana memblokir gitu ya situs-situs yang banyak membahayakan ya, baik kekerasan, pornografi misalnya ya, dan konten-konten lain yang berbahaya bagi masyarakat kita ya, terutama bagi remaja kita gitu. Nah, kemudian bagaimana pemerintah soal jika media sosial bisa dikaji, DPR, di pemerintah juga. Nah, untuk yang sekolah aman, eh, jaminan untuk bisa memastikan bahwa lingkungan sekolah aman bagi siswa, bagi semua yang ada di sekolah itu. Ya tentu kalau dikatakan sekolah aman bagi semua ini kan harus keterlibatan ekosistem sekolahnya ya. Jadi bukan hanya persoalan guru, kepala sekolah ya, tetapi seluruh komponen yang ada di sekolah yang itu satuan pendidikan juga ditopang oleh kebijakan dari misalnya Pemdanya ya, Dinas Pendidikan, ada komite sekolah di situ. Jadi menciptakan bagaimana sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak. Anak tuh nyaman di rumah, nyaman juga di sekolah ya. Ciri anak nyaman di sekolah itu anak betah di sekolah ya. Nyaman belajar di sekolah, kalau bahkan setelah pelajaran selesai sekalipun misalnya ya jam pulang, mereka masih betah di sekolah. Ini itu ciri bahwa anak itu ya dengan belajar banyak di sekolah, artinya sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak gitu. Nah, ini harus dijadikan bagian yang hal penting lah bagi sekolah ya, ekosistem yang aman nyaman dari mulai anak masuk sekolah itu sendiri ya, setelah dites misalnya atau melalui jalur-jalur zonasi atau lain-lain itu, anak kemudian diberikan ya pemahaman bagaimana lingkungan atau ekosistem sekolah itu yang aman nyaman gitu bagi perkembangan sosial dan mental anak itu sendiri. Jadi sebetulnya bisa dideteksi ya, bisa dilakukan untuk bisa Ya. memetakan bagaimana kejiwaan masing-masing anak sebetulnya. Jadi kalau seperti itu kendalanya apa sih? Kalau selama ini memang masih dirasa kurang. Ya, kendalanya biasanya tadi itu kita selalu sekolah itu terjebak pada soal formalitas ya. Maksud saya, sekolah itu selalu dikejar-kejar oleh prestasi-prestasi yang itu hanya sekedar kejaran angka-angka kuantitatif gitu. Soal pendidikan karakter, moralitas, mentalitas ya. Ada beberapa yang seringkali terlupakan gitu. Memang sudah ada penekanan bagaimana penguatan pendidikan karakter ya. Tapi itu
belum masif ya dalam pengertian bagaimana itu menjadi pembiasaan dan pembudayaan di masyarakat termasuk di sekolah ya. Utamanya bagaimana tadi menciptakan ekosistem yang aman, nyaman bagi anak itu sejak dia masuk sekolah ya sampai dia pulang ke sekolah itu merasa nyaman tadi, menciptakan menjadi rumah kedua dan guru itu menjadi orang tua kedua bagi mereka ya, seluruh guru. Semoga ini betul bisa menjadi alarm bagi kita semua agar tercipta sekolah yang aman bagi siswa di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Cecep Darmawan, Guru Besar UPI telah bergabung di Kompas Malam hari ini.